Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilna Khairunisa Salihat, dokter spesialis gizi klinik dari RSUP Haji Adam Malik Medan. Hari ini saya mau mereview bagaimana pengalaman distance learning saya hari ketiga. Materi modul hari ini adalah kesiapsiagaan bela negara. Dimulai dari absen pagi pukul 7 pagi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Diskusi kelompok hari ini membahas tentang bagaimana sih upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara. Menurut saya diskusi kelompok hari ini jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, karena mungkin kita udah punya modal sebelumnya tentang wawasan berbangsa, kebangsaan, dan bertanah air. Juga kita sudah terbiasa berdiskusi, saling mengenal, semakin kompak. Jadi analisis hari ini adalah bagaimana sih instansi kita, apa saja yang ada di dalamnya, apa realitanya, apa yang diharapkan, sehingga kita dapat menimbulkan aksi-aksi untuk bela negara. Nah, dari apa yang didapat dan realita itu, jika terdapat kesenjangan, maka kita harus pikirkan bagaimana caranya untuk upaya-upaya untuk meningkatkan aksi bela negara ini. Jadi, kami mulai dari deskripsi isu bahwa bela negara itu dimulai dari kesiapsiagaan fisik. Jadi harus sehat fisik, mental, emosi, dan dibalut dengan tekad untuk membela negara karena rasa cinta tanah air tadi yang ada dalam implementasi nilai-nilai bela negara. Sehingga adalah kemauan untuk melakukan segala macam cara untuk menjaga, merawat, menjamin, dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi dari sini kami mengambil bahwa yang pertama, kesehatan adalah kunci yang paling utama. Kemudian yang kedua, ketika kita sehat, walaupun etos kerja, beban kerjanya sangat tinggi, kita tetap bisa bekerja dengan baik dan akhirnya menghasilkan produktivitas yang baik, sehingga nantinya itu adalah upaya kita untuk membela negara dari segi profesionalisme masing-masing. Nah, kemudian kami membahas bagaimana yang diharapkan, jadi kita semua harus sehat. Kemudian bagaimana untuk upaya bela negara, protokolernya harus bagus, karena saat ini lagi masa pandemi COVID-19, berarti protokol kesehatannya benar-benar menjadi kunci utama supaya kita sehat tadi dan supaya produktivitas dari baik itu rumah sakit maupun Poltekkes yang vertikal dengan Kemenkes dan ASN Kemenkes yang ada di dalamnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, akhirnya selain protokol kesehatan, kami juga melihat bahwa pentingnya protokol SOP setiap aktivitas dan juga peningkatan skill dari SOP tersebut untuk nantinya dapat meningkatkan produktivitas kerja dan merupakan upaya untuk membela negara. Nah, jadi dari situ kami menganalisis kelemahan yang ada, kekuatan, opportunity, dan juga ancaman. Nah, dari segi kekuatan untuk rumah sakit maupun Poltekkes yang vertikal dengan Kemenkes ini jelas banyak sekali SDM yang berkualitas tentunya yang sudah melewati penyaringan yang sangat ketat dan juga spesifik terhadap bidang keilmuan, misalnya spesifik terhadap pola hidup yang baik dengan makan makanan yang bergizi, kemudian meningkatkan aktivitas fisik gitu ya. Jadi jurnal-jurnal ilmiah dan evidence based medicine tentang peningkatan pola hidup yang baik itu bisa diterapkan dari SDM-nya. Kemudian SDM-nya juga nggak hanya SDM tenaga kesehatan, tapi juga SDM yang pintar buat video yang edukatif, sinematik, dan sebagainya. Pokoknya yang kreatif, flyer yang kreatif untuk membuat edukasi-edukasi itu dapat tersosialisasi dengan baik. Selain itu, kekuatan kita juga sudah ada nih SOP dari pusat yang bisa diturunkan sesuai dengan keadaan instansi masing-masing. Kemudian untuk kelemahannya, kadang-kadang ada juga orang-orangnya yang masih kurang peduli terhadap SOP tersebut, kurang peduli terhadap kesehatannya sendiri, terhadap protokol kesehatan. Kemudian untuk opportunity-nya, nah opportunity-nya kita sebagai rumah sakit ataupun Poltekkes yang vertikal dengan Kemenkes tentunya dipercaya oleh masyarakat karena pasti ada evaluasi mutu yang baik, sehingga itu dapat kita jadikan kesempatan untuk meningkatkan upaya bela negara. Kemudian untuk ancamannya pastilah ada juga yang kurang senang dengan vertikal Kemenkes ataupun adanya
rumah sakit swasta yang mungkin lebih baik gitu, tapi kita tetap bisa membuat supaya rumah sakit vertikal Kemenkes ataupun Poltekkes vertikal Kemenkes jauh lebih baik. Nah, dari situ muncullah upaya strategis maupun sistematik kami. Ada beberapa poin. Yang pertama, untuk meningkatkan kesehatan supaya kita siap siaga dan meningkatkan upaya bela negara sesuai dengan profesionalisme kita masing-masing. Pertama, harus sehat dulu. Nah, jadi sehat itu dimulai dari edukasi secara online di ASN maupun di keluarga kita tentang bagaimana menjaga pola makan gizi seimbang, menjaga aktivitas fisik tetap aktif, menjaga kebugaran, kesehatan mental dengan mengenal diri sendiri, memahami orang lain, mengenali emosi pribadi, kemudian memanajemen stres dengan baik. Itu adalah modal utama. Kemudian dilanjutkan dengan kesehatan tersebut kita dapat melaksanakan protap-protap yang ada. Pertama, dibuat dulu protapnya dengan baik sesuai dengan referensi-referensi ilmiah yang baik, kemudian disosialisasikan untuk dilaksanakan. Dan jangan sampai protap prokes yang pertama kali ya, karena kita lagi pandemi, jangan sampai hanya dilaksanakan di instansi saja, tapi juga seharusnya dilaksanakan di rumah, kemudian di tempat umum. Jangan sampai masih ada ASN ataupun pegawai-pegawai rumah sakit vertikal ataupun Poltekkes vertikal dengan Kemenkes itu yang masih keluyuran di luar tanpa prokes yang baik dan juga tidak urgent seperti itu. Kemudian juga selain melaksanakan itu, kami juga mengajukan upaya misalnya adanya evaluasi yang rutin terhadap prokes-prokes tersebut, evaluasi terhadap protap-protap yang ada, dan juga melakukan pelatihan-pelatihan supaya semuanya paham dan satu kata dan satu aplikasi gitu, satu gerakan untuk mengaplikasikan prokes-prokes tersebut. Kemudian untuk hari ini ditutup dengan Zoom meeting dengan presentasi dari hasil analisis isu kontemporer yang didiskusikan di hari sebelumnya. Menurut saya insight-nya sangat bagus. Saya mendapat banyak sekali masukan bagaimana kita mengantisipasi isu-isu kontemporer dan juga menunjukkan solusi untuk isu-isu kontemporer yang ada. Jadi memang segala sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu hasilnya akan lebih baik. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini saya yakin bisa menjadi bekal saya untuk menjadi lebih baik nantinya. Hari ini diakhiri dengan absen pukul jam 3 sampai jam 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.